Haliana sebagai bupati, kalau misalnya ke depan dia akan calon lagi, mungkin Haliana ini boleh dikatakan oleh segelintir orang bahwa dia adalah bupati yang gagal, tetapi dia tidak akan pernah gagal menjadi 2 periode. Begitu. Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry Majid. Konten kami kali ini sedang saya bersama-sama dengan Bang Asman Hamdi. Kalau istilah kerennya di Wakatobi itu Bung Paus. Nanti beliau juga yang cerita apa nama Bung Paus itu sampai kemudian hari ini diakui oleh seluruh masyarakat Wakatobi sebagai Bung Paus. Konten kami kali ini kita akan bicara mengenai Kabupaten Wakatobi. Kita background tentang Bupati Wakatobi, tentang program Bupati Kabupaten Wakatobi. Pada perspektif Asman Hamdi, karena beliau ini adalah orang yang paling jago membuat narasi. Kalau yang saya yakini lebih hebat Henry Majid. Tidak begitu, Bang. Nah, Henry Majid kan sudah punya buku. Iya. Saya memang penulis tapi belum pernah punya buku. Nah, gitu ya. Tapi nanti berarti itu lebih hebat Henry Majid. Ya siap, ampun. Saya dipintu jadinya kalau begitu. Nah, kita bicara mengenai program Bupati Wakatobi, Haliana Ilmiati Dau pada perspektif Asman Hamdi. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama kita, Bang. Apa sebenarnya program yang dicanangkan oleh Bupati Wakatobi oleh Haliana dan Ilmiati Dau dulu pada perspektif Asman Hamdi? Oh, jadi kita bisa membaca apa yang sekarang ini yang disenter-senter oleh Asman Hamdi. Oh, ini arah pembangunan Bupati Wakatobi ternyata itu. Silakan, Bang. Tapi kita santai, Bang, ya. Maksudnya begini, program semacam apa? Salah satu contohnya saja. Program yang semacam apa yang dimaksud? Enggak, saya ingin berbicara mengenai pada semua. Jadi misalkan bicara ekonomi, bicara maritim, buah Haliana. Jadi kalau perspektif Asman Hamdi, kira-kira Bupati Wakatobi bicara mengenai bicara mengenai maritim. Oh, ini maksudnya. Atau ada kajian yang bisa disuplai ke pemerintah daerah dari kajian Asman Hamdi atau seperti apa? Ya, jadi kan begini. Sebenarnya berbicara program atau visi misi Bupati Wakatobi itu sudah terpaparkan. Ya, jadi program-program Pemda dalam hal ini adalah kita khususkan saja bahwa program-program Bupati Wakatobi, Bupati Haliana ini kiranya sudah dipaparkan melalui buku visi misi yang disetor ke KPU waktu itu. Itu sebenarnya intinya. Kemudian visi misi itu saya sempat punya bukunya, tapi saya belum baca semua tentang isi buku itu. Isi buku visi misi kan setiap pencalonan ini kan ada buku visi misi yang disetor untuk didebatkan. Jadi visi misi itu secara resmi didebatkan pada pertama didebatkan pada pemaparan visi misi. Itu tahap awalnya ya. Kemudian pada tahap keduanya siapapun bupati yang memenangkan pilkada, maka visi misi itu diekspos kembali, apa bahasanya, diekspos atau di apa ya, dipaparkan kembali melalui RPJMD. Jadi kalau mau bertanya tentang program Bupati Wakatobi saat ini, cukup kita melihat yang dua itu saja. Kita lihat buku visi misi yang disetor ke KPU sebagai penyelenggara, dan program itu bisa dilihat di RPJMD yang sudah terbentuk. Nah, inilah yang akan menjadi bahan penilaian masyarakat, apakah tercapai atau tidak, begitu ya. Saya maksudnya saya begini, Bang. Bahwa masing-masing orang punya perspektif yang berbeda.
saya dengan abang pasti perspektifnya berbeda tentang sesuatu. Misalkan kita bicara mengenai rokok, pasti perspektif kita beda karena kita paling bisa sama untuk melihat bahwa ini adalah fisiknya rokok, tapi perspektif kita dari sudut pandang kita pasti beda. Nah sekarang kalau perspektif Asman Hamdi tentang arah pembangunan Kabupaten Wakatobi berdasar pada visi misinya itu, maksudnya secara apa yang abang baca saja, dari misalkan kita melihat ada konservasi maritim, ada ada sentuhan-sentuhannya, berarti arah pembangunan Bupati Wakatobi oke sini. Sebelum saya jauh bertanya sejauh mana realisasinya, kan itu yang menjadi perspektif kita. Iya, kalau mau berbicara perspektif itu jelas sama dengan kita memandang sapi dari depan kan hanya kepalanya saja yang kelihatan dan kakinya dua. Kalau kita memandang dari belakang juga kakinya dua tidak punya kepala, hanya ekor. Iya. Itu kan perspektif. Otomatis lah akan ada perbedaan-perbedaan. Tapi saya lagi-lagi fokusnya di situ. Fokusnya bahwa kalau misalnya kita mau ingin membentuk perspektif yang seperti itu, mari kita lihat dari sudut pandang yang sama. Iya. Dari sudut pandang yang sama ya dari dua ini tadi. Iya. Yang dari dua ini tadi, dari buku visi misi yang disetor ke KPU sebagai bahan debat visi misi, dan RPJMD sebagai perwujudan dari visi misi. Ini yang mesti kita beda. Tidak bisa kita perspektif bahwa menurut cara pandang saya. Kita beda itu. Kita beda yang dua ini, buku visi misinya dan RPJMD-nya. Oke, saya mau agak sedikit. Setelah itu rapor yang diberikan, apakah tercapai atau tidak. Oke, siap. Nah, sekarang saya kalau saya melihat abang ini adalah orang yang paling jago membuat narasi, mencipta narasi untuk apalagi kebetulan di branding di tahun 2020 kemarin. Kita paling tidak adalah orang yang punya sumbangsi terbesar melalui Wakatobi Online, membranding Bupati Wakatobi adalah sebagai pembohong. Di zaman Pak Rawi dulu mencipta narasi itu, atau ada masih banyak orang juga yang membranding itu, tapi yang kalau saya lihat abang adalah orang yang menekuni bidang itu, yang paling tajam soal-soal kritis itu. Masing-masing kepemimpinan yang ada di Wakatobi sudah 2 periode, sudah dua bupati, sekarang 3 menjadi bupati. Di akhir masa jabatannya itu selalu diberi rapor buruk atau diberi cap kegagalan oleh sebagian masyarakat yang ada di daerah kita ini. Apakah itu akan terjadi di rezim Alianda ini? Perlu dipahami ya. Siap. Perlu dipahami. Ini kan politik, ya kan? Ini kan politik. Iya. Jadi masing-masing punya strategi. Siap. Iya. Ini kan politik, masing-masing punya strategi. Pendukung, yang pro maupun yang kontra, itu masing-masing punya strategi. Tergantung dari strategi politik yang diterapkan oleh oleh rival yang berikutnya, begitu. Nah, tentang persoalan kesepakatan bahwa sepemikiran dengan saya itu tidak jadi soal. Tentang tidak sepemikiran dengan saya juga itu tidak jadi soal. Yang penting siapapun yang berada dalam lingkungan itu, maka dia harus menerapkan strategi politiknya. Misalnya ya karena ada misalnya pembuatan citra, baik membuat citra yang baik atau citra yang buruk, itu adalah tugasnya para pemikir-pemikir strategi. Makanya kan khususnya di Wakatobi ini tidak seberapa parah. Kalau di Raha itu Muna di Muna itu sekarang sudah mulai ribut-ribut di sana. Bahkan ada isu-isu yang memang dia lebih keras lah, lebih kencang di sana. Menurut saya di Wakatobi itu hanya belum terlalu kencang begitu. Artinya apa ya? Artinya bukan tergantung dari terima dan tidak terimanya kita, tapi tergantung dari keterlibatan kita. Begitu. Berarti masing-masing individu ini apakah memang dia merah kuning? Kita merah mau kuning. Kalau misalnya Henry dipakai oleh kuning, maka Bung Henry pasti salah merah. Sebaliknya, Bung Henry harus menerapkan strategi yang diterapkan oleh kuning. Kalau Henry juga
merah harus memakai strategi yang dipakai oleh merah. Nah, kita bicara dampak kemarin. Kan kemarin dampak yang dirasakan betul oleh Pak Rahawi, misalkan di branding oleh sebagian masyarakat di publik itu tentang pembohong, itu mengakibatkan dia kalah. Kalah dia gara-gara branding bahwa bupati ini bupati gagal, bupati pembohong. Sekarang kalau ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa bupati Aliana ini gagal misalkan, apakah nanti akan bernasib sama ini Aliana dengan Rahawi yang juga pada saat yang sama di branding sebagai orang yang gagal atau sebagai orang pembohong, atau bagaimana itu? Persoalan branding itu kan tergantung. Iya. Tergantung rival. Iya. Mau di branding bagaimanapun Aliana. Iya. Mau di branding bagaimanapun juga Rahawi, tergantung dari rivalnya. Bisa jadi setelah ini juga ada branding-branding lain yang bisa menjadi cap. Yang bisa menjadi cap. Misalnya kayak saya sendiri. Ketika kamu bicara tentang Konau, pasti yang kamu ingat saya. Kenapa bisa? Nah, kalau kamu bicara tentang acara joget, pasti kau teringat temanmu yang sering joget. Jadi branding seperti itu kan menurut saya strategi, karena di Wakatobi ini lebih gampang kita mengungkapkan kebencian daripada kita mengungkapkan suatu cinta. Itu agak dalam itu. Cuma bisa lebih gampang kita kasih tahu orang bahwa ada Allah. Salah kami itu. PI itu, lebih gampang kita bicara seperti itu daripada kita memuji orang. Di waktu lebih susah kita puji orang. Begitu kan? Jadi penerapan strategi seperti itu kan psikologi masyarakat. Kita harus tahu. Tapi yang terjadi hari ini kan sedang terjadi. Sebenarnya akan ada jawabannya. Di setiap branding itu pasti akan ada jawaban. Tergantung dari mereka. Tapi kenapa dari pembangunan kita bahas politik lagi? Itu belum anu. Oke. Kita ke pembangunan kalau begitu. Kalau bicara mengenai pembangunan, kira-kira kalau perspektif Abang, sejauh mana kita bisa mengukur bahwa program itu berhasil, bahwa program itu gagal? Secara umum dulu, Bang. Tidak kepada Aliana, tidak kepada Rahawi, tidak kepada Uwa. Secara umum. Oh ini gagal itu. Oh ini ciri-ciri program yang berhasil, ini program yang gagal. Jadi kita bicara pada hak dan kewajiban. Siapa yang wajib memberikan penilaian dan siapa yang punya hak memberikan penilaian. Masyarakat itu titik akhir. Masyarakat itu adalah titik akhir dari pengabaran. Titik akhir dari kabar. Tapi ada yang pertama kali memiliki hak, memiliki kewajiban untuk menilai. Disebut sebagai laporan pertanggungjawaban. Ini laporan pertanggungjawabannya biasanya dulu kalau di demokrasi Indonesia dulu biasanya ada laporan pertanggungjawaban di hadapan DPR dilakukan itu. Dan laporan pertanggungjawaban itu diparipurnakan apakah diterima atau ditolak. Kalau dulu nggak tahu kalau demokrasi sekarang apakah masih berlaku yang seperti itu. Kayaknya sama. Nah, persoalan masyarakat ini kan sebagai sebuah wadah menuangkan kabar-kabar. Misalnya ada kabar seperti ini kita sampaikan ke masyarakat, ada kabar seperti ini kita sampaikan ke masyarakat. Jadi sebelum kita lari ke masyarakat, yang pertama di hak dan kewajiban. Siapa yang berhak untuk memberikan penilaian terhadap kinerja bupati secara umum, dan siapa yang punya kewajiban untuk menilai bupati, kinerja bupati secara umum. Kalau dulu, saya ulang lagi, kalau dulu itu DPR melalui sidang sidang paripurna kira-kira. Sidang paripurna. Apakah di situ akan menerima atau menolak? Misalnya seperti ini kita kembali di zaman Haji Rahawi kemarin. Di setiap laporan pertanggungjawabannya kan diterima. Di setiap program-programnya ketika diparipurnakan di DPR itu selalu diterima. Ya kan? Begitu juga sudah 1 tahun lebih ini. Selalu mulus-mulus saja kan? Nggak ada keributan apa-apa di dalam gedung DPR itu. Akan tetapi karena lagi-lagi ke politik, maka
justru yang tersampaikan ke masyarakat berbanding terbalik. Iya. Iya kan? Iya. Kalau misalnya Bupati Haji Arhawi itu buruk, toh, kenapa masyarakat mengatakan bahwa Haji Arhawi pembohong? Toh? Iya. Sementara kan segala laporan pertanggungjawabannya diterima. Iya. Toh? Kan begitu. Jadi yang punya hak DPR, yang punya kewajiban adalah DPR untuk menilai itu. Kemudian hasilnya disampaikan kepada masyarakat. Oh, iya. Nah, saya mau menggali yang ini tadi, Pak. Apa artinya tadi di DPR di zaman Arhawi, di zaman kepemimpinan Aliana juga saat ini, itu apa artinya, Bang, kalau DPR sudah menyatakan menerima menerima semua programnya, terus disampaikan kepada masyarakat sesuatu hal yang agak berbeda mungkin dengan sikap di DPR. Nah, yang saya sampaikan kepada masyarakat kan bukan DPR, Iya. toh, tetapi para perancang-perancang isu. Karena ini lagi-lagi berbicara tentang pemerintah ini selalu berdampingan dengan politik. Iya. Mengedepankan emosi Iya. daripada rasional. Iya. Kalau kita mau mengedepankan rasional, toh, Iya. justru setiap bupati tetap diterima. Berarti dalam hal ini hampir semua bupati kita yang sudah 3 Di seluruh Indonesia. Bukan hanya berarti hampir tidak ada dong yang gagal. Tidak ada yang gagal. Kita bilang gagal. Tidak ada yang gagal. Iya. Ini kan hanya persoalan politik. Iya. Jadi coba pilah dulu itu. Oh, ini kan strategi politik dan strategi pembangunan. Iya. Kalau strategi pembangunan pemerintah mulus-mulus saja dari zaman Hugua, mulus-mulus saja kan. Begitu. Tapi kenapa bisa begitu, Bang? Apa? Maksudnya kenapa lain yang diserap DPR? Itulah Terus kehebatan yang para politikus. Oh iya. Kehebatan Iya. para politikus. Ditipu kita dong berarti. Ini makanya kita mau teriak bupati pembohong, bupati penipu. Iya. Kita tidak tahu siapa yang ditipu. Apakah masyarakat yang ditipu atau masyarakat yang menipu? Siapa tipu siapa ini? Jadi persoalan itu Iya, kan iya. itu hanya persoalan strategi pemenangan. Iya. Toh? Strategi pemenangan. Tapi saya mau bertanya tentang di tahun 2022 kemarin. 2020 kita mau flashback sedikit. Di zaman pas mas kampanye Arhawi, mas kampanye Haliana untuk menjadi bupati, mencalonkan diri sebagai bupati. Kalau istilah, ya saya tidak juga mengatakan bahwa abang adalah kingmaker, tapi sebagai apa abang dulu? Sulit dijawab. Saya tidak sulit dijawab. Oh, iya. Saya sebagai salah seorang pejuang pemekaran Kabupaten Wakatobi. Dulu. Ya. Di mana waktu itu saya sebagai mahasiswa, terus kami mulai perjuangan pergerakan pemekaran Kabupaten Wakatobi itu kami mulai dari dimekarkannya Kecamatan Wangi-Wangi menjadi 2, yaitu Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Saya terlibat dalam pemekaran Wangi-Wangi Selatan itu. Walaupun sempat saya menolak, tetapi pada akhirnya diberikan arahan-arahan oleh senior-senior, oleh tokoh-tokoh bahwa kita sudah layak untuk 2 kecamatan, sehingga nantinya kita akan layak menjadi 1 kabupaten. Berarti itu adalah persoalan masa depan. Persoalan masa depan. Nah, sekarang saya sudah berada pada masa depan itu. Yang dulu dirancang. Pikir untuk masa depan dan sekarang sudah berada di masa depan. Di masa itu. Nah, di masa depan yang dipikirkan dari beberapa tahun yang lalu kan. Maka kita harapkan yang terbaik. Kita harapkan yang terbaik sehingga Wakatobi ini kita bisa pandang lebih kecil, seperti sebuah peta, seperti globe yang ada di atas meja itu kita lihat Wakatobi, atau seperti Wakatobi yang ada di GPS, yang bisa kita zoom dan yang bisa kita persempit dan kita lihat kita mau apakan ini Wakatobi. Karena kita juga sebagai generasi, setelah kita juga pasti akan ada lagi generasi kita yang berikutnya, sehingga yang buruk
Ibaratnya lu mahate kutu, yang buruk kutunya kita Kita geser sedikit-sedikit. buka-buka sedikit-sedikit supaya Wakatobi ini lebih bagus lagi, ya kan? Iya. Begitu. Jadi keterlibatan saya itu diawali dari bagaimana caranya Wakatobi ini sesuai dengan Tujuan awalnya. begitu. Karena generasi saat ini, minta maaf ya, Ya. generasi saat ini hanya tahu apa yang ada saat ini. Tapi kalau kami waktu itu di awal-awal pemekaran, setelah Wakatobi ini terbentuk, kami sibuk baku jaga. Sibuk baku jaga artinya bahwa karena kami selalu digertak oleh tokoh-tokoh. Ya. Selalu digertak oleh tokoh-tokoh bahwa ketika Wakatobi ini salah jalan, maka akan dikembalikan. Iya, iya. Akan dikembalikan ke Kabupaten Buton. Sehingga kami berlomba-lomba bagaimana caranya supaya Kabupaten Wakatobi ini berdiri dengan baik. Menjadi lebih baik terus menjadi menerus. lebih bagus lagi. Kami tidak berhenti demo dari tahun 2004 sampai seterusnya sampai berdiri kantor-kantor dan sebagainya. Saribudin Sabah dulu sebagai pelaksana bupati, om saya sendiri tapi sedikit melenceng saya demo walaupun om saya demo. Saya enggak pusing dengan itu. Iya. Saya pikirkan bagaimana caranya kita lihat Wakatobi ini sebagai sebuah peta yang ada di GPS, di fishing point dan sebagainya. Kita mau apakan ini? Lautnya, hutannya, apanya semua. Wah, saya kira seperti itu. Siap. Sebagai akhir kita, saya mau ingin bicara mengenai 2024 sedikit. Peta politik 2024. Kembali ke politik. Iya, kembali lagi. Saya suka yang gitu-gituan. Mau konsisten sebagai untuk di tahun 2024 sebagai isu apa ya? Ya, sikap Anda ke depan, sikap Abang ke depan. Bagaimana 2024, apakah masih akan membangun narasi lagi atau apa langkah ke depan Abang? Pada akhirnya kita bikin kalah orang lagi gitu. Tergantung dari analisa, ya kan? Oh iya. Tapi belum analisa sekarang atau masih berjalan? Sudah berjalan tapi belum selesai. Iya. Tergantung dari analisa. Iya. Terus tergantung dari pertemanan, ya kan? Ini kan masalah pertanyaan itu kan berbalik bahwa masih akan dipakai atau tidak, atau akan dipakai oleh siapa kan begitu kan? Iya. Tapi sebelum masuk dipakai oleh siapa, ada analisa tertentu. Ini kan orangnya jalan. Baru-baru lagi saya datang dari Kaledupa. Ada isu lagi yang dibawa ke sini kan? Dari Ambewa. Terus bulan depan lagi mungkin saya kalau sudah teduh-teduh saya akan ke Tomia, saya akan ke Binongko. Itu by misi semua atau gimana? By misi atau? Artinya saya ini kan hobi. Walaupun kadang dilarang oleh pemerintah seperti ini, tapi saya punya hobi. Punya hobi seperti itu. Jadi sekarang kan kita sudah bisa analisa kan. Kita sudah bisa analisa bahwa ini kan di akhir-akhir ini dengan ramainya demonstrasi dan sebagainya. Tapi isu itu hanya bergulirnya begitu-begitu saja. Itu hanya bergulirnya begitu-begitu saja. Misalnya pemetaannya sudah ada. Pemetaan aktivis sudah ada. Pemetaan politikus sudah ada. Pemetaan birokrasi sudah ada. Sekarang kan kita sudah bisa tahu ada yang kalangan proyek, ada yang kalangan birokrasi, ada yang kalangan aktivis, pemburu semua kan? Ini kan kita lihat bahwa isu yang dibangun ini kan masih sekitar proyek, sekitar tambang. Ini kan masih bermain di seputaran itu saja. Berarti 2024 masih dan itu sangat sulit untuk dibawa ke masyarakat. Mau bicara proyek kan palingan hanya orang-orang proyek saja. Mau bicara tentang jabatan ya palingan orang-orang yang gila jabatan saja. Iya kan? Begitu. Sementara ini
jelas tidak akan diterima oleh masyarakat kalau kita bangun isu Iya, iya. isu galian C. Kalau kita bawa ke masyarakat tidak urus mereka. Jadi semua itu sudah ada pemetaan. Menjadi rahasia saya ke depan. Iya. Menjadi rahasia saya ke depan bahwa akan ke siapa ya? Akan ke siapa? Iya. Kalau akan ke siapa menjadi rahasia saya ke depan. Oh iya. Tetapi kalau akan diapakan ini Wakatobi, jelas kita pikirkan Si. bagaimana caranya supaya lebih baik. Mungkin itulah yang kita bisa sampaikan. Terima kasih Bang Nah, sudah mampir di Henry Majid Channel. Atau masih ada closing statement? Ya, closing statement. kalau menurut saya bagaimana ya? Tadi ini kan judulnya apa itu? Perspektif pembangunan ya. Bukan perspektif politik. Bukan. Kalau perspektif politik ya jelas saya bisa paparkan juga. Tapi tidak apa-apa juga Bang. Kameramennya sudah marah-marah. Kan? sudah dulu cut. Jadi bagaimana ya? Teman-teman aktivis, karena kita berbicara tentang pembangunan dan politik, pembangunan, Pemda dan politik selalu sejalan seiringan. Maka pembangunan Wakatobi ditentukan oleh keputusan-keputusan politik yang dibangun oleh teman-teman yang bergelut di dunia itu. Ada politik bisa tercapai, tapi pembangunan tidak bisa tercapai. Ada juga pembangunan tercapai walaupun politik tidak tercapai. Iya. Seperti itu. Jadi itu saja. Berarti masih ada yang masih bikin penasaran penonton ini. Oh, ya. Nantilah. Artinya begini, kan kita lihat. Iya. Haliana ini mainnya bukan di kalangan atas. Iya. Bisa di kalangan atas bagaimana itu? Mainnya Haliana ini di kalangan bawah, Iya. masyarakat lah. Iya. Turun langsung. Langsung masyarakat. Iya. Jadi sehingga pemetaannya tadi itu hanya aktivis, politikus, birokrasi, yang gila-gila jabatan dan proyek, yang gila-gila proyek. Iya. Haliana ini bukan kampanye atau bukan apa, tapi kita melihat Haliana sebagai bupati. Haliana sebagai bupati, kalau misalnya ke depan dia akan calon lagi, mungkin Haliana ini boleh dikatakan oleh segelintir orang bahwa dia adalah bupati yang gagal, tetapi dia tidak akan pernah gagal menjadi 2 periode. Begitu saja. Tidak akan gagal menjadi periode. Dia hanya akan gagal sebagai bupati, kemungkinan, Iya. tapi kemungkinan sedikit. Karena tergantung dari RPJMD, Iya. begitu kan. Iya. Tapi dia tidak akan pernah gagal menjadi 2 periode. Iya. Oke, saya masih agak ini ya, tapi nantilah tergantung dari penonton apakah nanti punya terjemahan lain. Nanti kalau ada komen, ya kita jawab lagi. Kita nanti podcast dulu. Nanti ke depan kita desain ya Bang ya. Sebagai kalau di list ada Rocky Gerung, nah kita nanti dia pada Asman. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada konten kami kali ini. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Jangan lupa nonton terus Henry Majid Siap. di YouTube ya. Iya.